وثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Zat yang telah memberikan kepada kita kesempatan. Zat yang telah memberikan kepada kita waktu, kesehatan. Maka sepatutnya kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan ketahuilah, sebaik-baik cara kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa terus muhasabah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kalian itu wafat, kalian itu mati, meninggal kecuali di atas keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita dekati. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lama, bahkan mungkin ini adalah Jumat pertama setelah bulan Ramadan itu berlalu. Namun kita sudah mulai melihat perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang jauh akan keadaan kaum muslimin kemarin ketika bulan Ramadan dengan sekarang. Kaum muslimin yang ketika di bulan Ramadan, kapanpun dimanapun mereka dekat dengan Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa taala katakan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, sesungguhnya dengan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan itulah seharusnya kaum muslimin itu bergembira. Lalu para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan karunia, apa yang dimaksud dengan rahmat. Para ulama menjelaskan apa? Yaitu iman dan Al-Quran. Kemarin di bulan Ramadan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan sangat dekat dengan Al-Quran. Kaum muslimin ada kesempatan waktu kosong, ada kesempatan istirahat kerja. Pagi, siang, sore, malam membaca Al-Quran. Bukan hanya itu. Solat juga diperhatikan. Bukan hanya solat 5 waktu yang mereka kerjakan, akan tetapi solat malamnya diperhatikan. Solat-solat sunnahnya diperhatikan. Kaum muslimin gemar bersodakoh di bulan Ramadan. Akan tetapi keadaannya sekarang sudah mulai berubah. Kembali lagi. Banyak di antara kaum muslimin kualitas ibadahnya sudah turun kembali. Kembali kepada pola hidupnya yang lama, yang diisi oleh keburukan-keburukan, dosa dan dosa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya yang kita
tanamkan dalam diri kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Ajal. Sampai datang kepada kita kematian. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada, entah itu di masjid atau bukan, entah itu di bulan Ramadan atau bukan, ketika kita sendiri atau beramai-ramai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Rasulullah SAW juga bersabda, menguatkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Beliau SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita demikian. Rasulullah SAW memerintahkan kita demikian. Maka tinggal kita mau menyambut atau tidak akan ajakan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Padahal para ulama itu sudah menjelaskan, di antara bentuk diterimanya amalan-amalan yang kita kerjakan kemarin di bulan Ramadan. Kalau seandainya kita bersungguh-sungguh kemarin di bulan Ramadan, semangat di bulan Ramadan, maksimal di bulan Ramadan, maka di antara tanda amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan dan ketaatan yang Allah jadikan itu sebagai kebiasaan bagi kita setelahnya. Karena apa? Al-hasanatu tad'u ukhtaha. Kebaikan itu senantiasa memanggil saudara-saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna." Barang siapa yang beramal ketaatan, beramal kebaikan, maka kami akan tambahkan baginya pahala. Kami akan tambahkan baginya ganjaran. Lalu sebagian ulama tafsir menjelaskan pahala dan ganjaran dari amal kebaikan itu apa? Adalah kebaikan lagi setelahnya. Maka kita lihat, kalau ternyata kita itu masih dekat dengan kebaikan, maka semoga itu tanda bahwasanya amalan kita di Ramadan kemarin Allah terima. Waliyadzubillah, jika sebaliknya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan itu bentuk Allah Subhanahu wa taala belum memperkenankan amalan-amalan kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Ini renungan untuk kita. Ini ajakan untuk kita untuk tetap berusaha berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya amalan-amalan wajib saja yang kita kerjakan. Tetap amalan sunnah pun berusaha kita kerjakan. Nabi SAW mengatakan akan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali ia datang kepadaku, dekat kepadaku, beramal untukku akan hal-hal kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan wajib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan seorang hamba itu senantiasa ia datang mendekat kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah yang apa ganjarannya? Hatta uhibbah, sampai Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap hamba tersebut, senang terhadap hamba tersebut. Kalau Allah sudah cinta sama kita, kalau Allah sudah senang sama kita, apa balasannya? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika aku sudah cinta kepadanya, aku akan menjaga pendengarannya yang mana dengan itu ia mendengar. Allah jaga pendengarannya dari hal-hal buruk, dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan berbau dosa. Tidak sampai di situ. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan matanya Allah jaga dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Tangannya, kakinya yang mana dengan tangan dan kaki itu ia pakai untuk memegang sesuatu. Ia pakai untuk membawa sesuatu. Kakinya dia pakai untuk melangkah. Itu Allah jaga. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Jika dia meminta, hamba ini meminta kepadaku, kata Allah, akan aku kabulkan. Wala in sta'adhani la'u'idhannah. Dan jika ia meminta perlindungan kepada aku, akan aku lindungi. Kalau kita
dicintai oleh Allah. Kita dilindungi oleh Allah. Jika kita minta Allah kasih, maka apa lagi yang kita inginkan di kehidupan dunia ini? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk hal tersebut. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita tentunya ingin untuk terus berusaha berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri, kita itu hanyalah manusia biasa. Kita ini hanyalah seorang hamba. Yang mana seorang hamba itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak manusia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti sering melakukan kesalahan. Jadi bukan 1-2 kali, sering melakukan kesalahan. Sering melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Seberapapun kita berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita akan jatuh kepada yang namanya dosa. Pastilah kita akan jatuh kepada yang namanya kesalahan. Maka tugas kita selanjutnya adalah senantiasa mengikuti kesalahan-kesalahan tersebut dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita hamba yang tetap berusaha berada di atas ketaatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Dalam sebuah hadis yang sudah disampaikan juga, Nabi SAW mengatakan wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap keburukan yang engkau berbuat, setiap dosa yang engkau lakukan dengan kebaikan setelahnya, yang mana kebaikan itu akan menutupi, akan menghapus dosa-dosa yang telah kita berbuat sebelumnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang bertakwa itu bukanlah orang yang senantiasa terus sepanjang hidupnya itu baik. Namun standar orang yang baik yang sebenarnya adalah mereka yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika syaitan itu datang kepada mereka untuk memberi was-was, memberi ajakan, ayo berbuat dosa, ayo lakukan ini, ayo lakukan itu, mereka langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadzakkaru, ingat akan hal tersebut. Fa idzahum mubsirun. Kemudian mereka sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu merupakan suatu keniscayaan yang kita lakukan. Tapi yang membedakan orang baik dengan orang buruk adalah setelahnya. Kalau orang baik, ia beristighfar kembali kepada Allah. Tapi waliyadzubillah, orang yang buruk akan terus mengikuti keburukan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus perhatikan amalan-amalan kita. Dan kita perlu memperhatikan juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung endingnya, tergantung penutupnya. Maka kalau kita bicara akan kehidupan kita di dunia ini, endingnya apa? Adalah kematian. Penutupnya adalah apa? Adalah kematian. Kita melihat orang-orang di sekitar kita pelan-pelan satu persatu pergi meninggalkan kita tanpa berpamitan. Maka kita tinggal menunggu giliran. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Maka tugas kita apa? Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bukan baik ketika Ramadan kemarin saja, tapi baik sampai ending nanti. Penutupnya sebelum kita meninggal, itulah yang menentukan kita nanti di akhirat.
Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berada di atas kebaikan, dan ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan yang terakhir, Nabi SAW bersabda terkait bulan Syawal, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dar." Barang siapa yang telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ia mengikuti puasa tersebut dengan 6 hari di bulan Syawal, maka niscaya pahalanya sebagaimana orang yang berpuasa penuh dalam 1 tahun. Maka seorang muslim yang cerdas, ia memanfaatkan kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya, beramal simpel, beramal sedikit, akan tetapi pahalanya luar biasa banyak. Pahalanya luar biasa besar. Maka jangan kita lewatkan kesempatan ini untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Innallaha malaikatahu yashalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa aqimis shalah.